Hallelujah.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, nama-Mu, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 syukur, haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Syukur, haleluya, 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 haleluya,
sembah kau Tuhan, ku puji ku muliakan nama-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji ku muliakan nama-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji ku muliakan nama-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji ku muliakan nama-Mu. Ku puji ku muliakan nama-Mu. Ku puji ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan belajar Alkitab kembali. Dibuka Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 7 mulai. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka dapat melayani, mereka menjadi hamba Allah karena kasih karunia, karena pemberian Allah. Ya, saudara, perhatikan dengan seksama bagaimana dengan kehidupan kita selama ini, apa yang kita miliki, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, semua harta yang kita miliki, itu sebenarnya adalah pemberian daripada Allah. Nah, Allah inginkan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini dipakai untuk kemuliaan nama Allah, dipakai untuk melayani, dipakai untuk beribadah. Nah, jangan sampai kita ini salah mempergunakannya, supaya apa? Semua yang Allah berikan itu titipan. Ya, yang namanya titipan nanti sewaktu-waktu bisa diminta. Nah, sebab itu perhatikan dengan seksama bahwa Allah itu memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, apa yang kita miliki sampai di dalam kehidupan kita yang paling terkecil pun Allah memberikan kepada kita untuk kita pakai kemuliaan daripada Allah. Makanya dipanggil, dikasihi, dipelihara untuk Tuhan, diberkati untuk Tuhan, punya pelayanan untuk Tuhan, punya keluarga untuk Tuhan. Jadi semua dari Dia harus kembali kepada Dia. Sebab itu perhatikan dengan sesama supaya jangan sampai kita ini salah di dalam mempergunakan. Maka Paulus mengatakan bahwa aku dapat melayani, aku menjadi hamba Allah itu karena kasih karunia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebab itu hati-hati dengan apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita, harus kita pakai benar-benar untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Jangan sampai kita salah di dalam mempergunakan. Sampai prinsip daripada Paulus yang luar biasa itu mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku, artinya penderitaan yang dialami Paulus itu diizinkan Allah untuk apa? Kemuliaan, untuk kebaikan jemaat yang ada di Efesus. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita ini sebenarnya untuk kebaikan kita. Nah, sebab kalau Yesus mati di atas kayu salib itu untuk kita.
Bagaimanakah? Apakah kita sudah untuk Tuhan? Ya, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita pasti dihukum. Sebab ada Tuhan Yesus, kita ini diberkati, kita ini dimuliakan, bahkan kita punya jaminan masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu mari pertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Apapun hari ini yang sedang terjadi, tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, dan malam Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kebutuhan hidup kami, sehingga kami boleh bangun dengan melakukan segala aktivitas kami dengan berkat daripada Tuhan. Terlebih malam hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Itu semua adalah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, baik yang ada di sekitar Tiron, Lames, Madiun, Magetan, Sarang. Tuhan tolong memberkati satu persatu di mana mereka berada. Tuhan akan tolong memberkati rumah tangga yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, yang membutuhkan rumah tangga Tuhan akan tolong memberkati, yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik keluarganya, baik imannya, baik pelayanan, semua diberkati dan diberkati Tuhan. Berkati Pak Agus dan Pak Charles dengan segala kelemahannya, tolong memberkati. Kaki yang mengalami masalah diberkati Tuhan dan dipulihkan dan bangkit kembali. Berkati juga untuk Bu Noto, jamah dan berkati supaya mereka boleh tetap setia dalam mengiring kepada Tuhan. Juga untuk Ratna dan suaminya dijamah dan diberkati, diberikan kekuatan terus dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Berkati Pak Darsono dengan ibu dan anaknya laki, diberkati Tuhan, diberikan kesetiaan di dalam mengiring kepada Tuhan. Berkati Suli dan Andri dengan ibu Sumotin, Tuhan tolong memberkati. Segala kelemahan dalam hidupnya diberkati dan dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Berkati Pak Kasna dan Bu Nino dengan usia lanjut, mereka boleh tetap kuat sehat karena Tuhan yang memberkati. Berkati juga untuk adik kami Lan yang mengalami kelemahan di mata karena glaukoma, dijamah dan diberkati Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati anaknya yang bernama Lia maupun Niko, Tuhan telah memberkati pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya, imannya, pelayan diberkati. Terlebih taruh dalam hidup anak ini untuk cinta dan perhatian kepada kedua orang tuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kakak kami di Surabaya, Ibu Ani, dengan segala kelemahannya, baik radang, sendi, anti imun maupun segala saraf yang ada di kepala, dijamah dan diberkati. Segala obat dan vitamin yang dikonsumsi diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga ibu ini boleh sembuh kembali dalam nama Yesus. Berkati anak cucu menantu di Surabaya dan sekitarnya, ada di luar pulau, ada di luar negeri, Tuhan telah memberkati. Tuhan berkati imannya, berkati rumah tangganya, kesehatannya, masa depannya, iman dan pelayanan juga diberkati Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di GBI di Beras Lamas, diberikan kesetiaan, diberikan semangat terus dalam mereka melayani. Terlebih Tuhan mengurapi dan memberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja, diberkati anak ini masa depannya, pendidikannya, pergaulannya, imannya diberkati dalam nama Yesus. Berkati pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, videotron maupun ruangan untuk tempat musik, Tuhan telah memberkati. Juga untuk acara Natal yang membutuhkan dana sekitar 20 juta, kami percaya Tuhan pasti siapkan dan Tuhan memberkati, sehingga segala perencanaan gereja dalam kendali Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah, berikan hikmat akal, beri kemampuan terus dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Berkati dan berikan takut akan Allah kepada para koruptor, supaya mereka boleh mengembalikan segala harta yang diambil dari negara untuk dikembalikan kepada negara, untuk kepentingan negara. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Malam hari tidak beristirahat, Tuhan kita memberkati, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.